Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dewi Nur Ajizah SIPMA selaku dosen pengampu dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Chelsea Mahardika Syawal dengan NPM 24 10631180057 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan 3 pertanyaan dari evaluasi kegiatan pembelajaran. Baik, yang pertama, jelaskan kronologi terbentuknya ilmu pemerintahan. Sebagai sebuah kajian dari gejala-gejala pemerintahan, sebelumnya ilmu pemerintahan itu dikonstruksi dalam kerangka ilmu politik karena pemerintahan suatu negara memang merupakan wujud esensial dari keberadaan sistem politik yang berlangsung. Lalu, ilmu pemerintahan juga turut hadir dalam ilmu hukum. Hal ini didasari pada bahwa setiap fenomena yang berlangsung dalam pemerintahan itu bertalian dan bisa teratasi melalui peraturan-peraturan yang memiliki muatan hukum dan berkenan dengan fenomena yang berlangsung. Secara kronologis, ilmu pemerintahan modern itu muncul di Prusia dan Australia pada abad ke-17 yang dikenal dengan istilah ini, yang dilandasi dengan pemikiran bahwa ada sekelompok ilmu yang dipandang langsung berkaitan dengan pelaksanaan fungsi para pejabat pemerintahan yang kemudian dijadikan sebagai fokus studi yang dipelajari dalam perguruan tinggi sebagai mata kuliah kameralistik. Pada perkembangannya, kameralistik dianggap belum sempurna sehingga mengalami pergeseran dan digantikan oleh ilmu hukum yang diawali di Jerman dan Austria pada akhir abad ke-18 dan pada awal abad ke-19. Adapun perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia itu bermula sejak adanya pemerintahan kolonial di masa Hindia Belanda. Akibat dari masa penjajahan yang berlangsung lama, wawasan Indonesia mengenai praktik penyelenggaraan kekuasaan banyak diadopsi dari praktik pemerintahan Hindia Belanda yang pada umumnya menganut sistem Prancis atau Jerman dengan haluan mazhab Eropa kontinental. Akibat adanya pergeseran melalui transmisi budaya, ilmu pengetahuan serta adanya perkembangan ilmu pemerintahan Belanda semenjak era kameralisme yang pada akhirnya mendorong timbulnya Bestuurwetenschap dan Bestuurwetenschappen di abad ke-20. Di era pasca kemerdekaan, Indonesia mulai dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Anglo-Amerika yang juga dipengaruhi oleh ilmu administrasi publik. Adanya hierarki otoritas ini merupakan warisan dari praktik pemerintahan di era kolonial, di mana dengan adanya hierarki mendorong diciptakannya asas dekonsentrasi, yang dalam pelaksanaannya dipercayakan kepada suatu korps pegawai khusus yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Pangreh Praja, yang kemudian ketika Indonesia merdeka kemudian berubah menjadi Pamong Praja. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda pernah mendirikan lembaga pendidikan untuk mendidik calon pamong praja pribumi di beberapa tempat di Indonesia, yang kemudian berkembang menjadi jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang Osvia, yang hingga akhirnya terus berkembang menjadi suatu fokus studi yang melembaga di berbagai perguruan tinggi. Lalu yang nomor 2, jelaskan karakteristik yang membedakan kekhasan gejala pemerintah di Eropa dan Amerika. Jadi, sistem hukum yang berlaku di Amerika Serikat dan Inggris itu common law tradition atau tradisi hukum Anglo-Saxon yang menempatkan jurisprudensi sebagai sendi utama sistem hukumnya. Lalu, sedangkan tradisi Eropa kontinental itu berlaku civil law tradition atau tradisi hukum kontinental yang merupakan sistem hukum yang berlaku di negara Eropa daratan seperti Belanda dan negara bekas jajahannya yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Nomor 3, buatlah uraian sederhana untuk menjelaskan tahapan perkembangan ilmu pemerintahan baik melalui pendekatan paradigmatik maupun ontologik. Jadi pendekatan paradigmatik, Thomas Kuhn mengemukakan bahwa setiap disiplin ilmu itu dapat mengalami pasang surut, perkembangan, serta perubahan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pendekatan paradigmatik muncul atas kondisi ilmu yang berdinamisasi tersebut. Ini adalah perkembangan dari pendekatan paradigmatik.
Adapun penjelasannya, yang pertama paradigmatik 1. Ilmu pemerintahan memasuki tahap perkembangan awal, yakni di masa Eropa dan Amerika dan berwujud sebagai normal science, yang dimana ilmu pemerintahan itu ada untuk kebaikan atau kesejahteraan manusia. Di tahapan ini, ilmu pemerintahan masuk ke Indonesia itu pada tahun 1950-an dan digunakan sebagai basis ilmu para pejabat pemerintah. Kemudian muncul konsep relasi kekuasaan antara yang memerintah dengan yang diperintah dan merupakan periode anomali. Periode ini terus berlanjut hingga akhirnya Indonesia mengalami krisis pemerintahan hingga masa reformasi 1988. Memasuki paradigma 2, yakni era pasca reformasi, terjadi revolusi ilmu pemerintahan di Indonesia yang terjadi di akhir tahun 1990-an, di mana ilmu pemerintahan itu tidak hanya berbicara mengenai relasi kuasa antara pemerintah dengan yang diperintah, melainkan sebagai instrumen memperjuangkan dan melindungi tuntutan-tuntutan terhadap praktik kekuasaan yang berlangsung. Dari sisi pendekatan ontologikal, juga ilmu pemerintahan nampak sebagai body of knowledge yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Di pendekatan ontologikal ini ada 7 tahap. Yang pertama, di tahap pertama pada masa awal gejala pemerintah itu dipelajari dan dipecahkan melalui berbagai disiplin ilmu yang saat itu dianggap memiliki keterkaitan dengan ilmu pemerintahan seperti politik, hukum, dan administrasi yang dilakukan secara mandiri atau gabungan dari beragam ilmu tersebut, di mana pada akhirnya pada tahapan ini disebut dengan pendekatan multidisiplin. Di tahap kedua, setelah beragam disiplin ilmu sosial berasimilasi dan melakukan konstruksi pada gagasan pemerintahan yang timbul dalam menerka setiap gejala pemerintahan yang ada, akhirnya terbentuklah nilai-nilai pemerintah yang merupakan konstruksi dari konsep yang ada pada disiplin ilmu tersebut. Akibat berasal dari sumbangan konsep-konsep yang multidisiplin, pada tahap ini ilmu pemerintahan dianggap sebagai ilmu pengetahuan terapan. Pada tahap ketiga, pada tahap ini ilmu pemerintah mencoba melepaskan dirinya sebagai bagian atau irisan dari ilmu-ilmu lain, seperti tadi ilmu politik, hukum, dan ilmu administrasi negara. Lalu di tahap keempat, ilmu pemerintahan mulai membuka interaksi dengan disiplin ilmu lain untuk mencoba menelaah gejala dari pemerintahan. Dalam tahap ini, terjadi proses pertukaran konsep, variabel, teori, serta metodologi antara ilmu pemerintahan dengan ilmu lainnya. Dalam tahap ini pula, ilmu pemerintahan mengalami fase transisi menuju hibridasi. Di tahap kelima, gejala pemerintahan beragam dispesialisasikan secara spesifik sesuai dengan karakteristik gejala yang ada, namun tetap ada pada lajur objek forma dari ilmu pemerintahan. Dengan kata lainnya, terdapat pendekatan transdisiplin. Di tahap keenam, ilmu pemerintahan berupaya untuk menunjukkan kemandiriannya melalui kemampuan denominasi. Adapun model dari denominasi itu dapat terbentuk dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, konsep, teori, metodologi ilmu tertentu digunakan untuk mengkaji gejala pemerintahan. Yang kedua, konsep, teori, dan metodologi ilmu pemerintahan digunakan untuk mengkaji gejala ilmu tertentu. Lalu yang ketiga, konsep, teori, metodologi ilmu pemerintahan dan ilmu tertentu digunakan secara bersamaan untuk mengkaji gejala dari ilmu lainnya. Lalu di tahap terakhir, yaitu tahap ketujuh, yaitu body of knowledge yang merupakan produk dari tahap kelima, berkembang sedemikian rupa sehingga mampu menentukan identitasnya sendiri dengan ilmu indukannya, serta secara mandiri dan mencoba untuk memasuki tahapan keenam, yakni menjadi hibrida. Segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dari jawaban maupun cara penyampaian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.